Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita malam hari ini yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Harithah bin Wahab. Beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Kata sahabat Harithah bin Wahab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah menawarkan, wahai sahabat-sahabatku, mau enggak kalian aku beritahu ya ciri-ciri ya atau karakter orang-orang yang bakal menghuni surga. Karakternya orang surga itu kayak apa sih? Mau enggak kalian aku beritahu, kata Rasulullah SAW. Qalu bala. Kata mereka, bala, tentu ya Rasulullah. Ya. Tentu kami mau ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, memberitahukan tentang sifat-sifat ahli jannah, ahli surga. Kata Rasulullah SAW, orang surga itu, orang ahli surga itu adalah kullu dha'ifin mutadha'ifin lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Cirinya orang ahli surga itu ya, atau orang yang bakal masuk surga itu adalah orang yang punya karakter ya, dia itu selalu rendah hati. Rendah hati. Artinya dia tawadhu ya. Dia tidak merasa dirinya hebat, walaupun dia bagaimana dia tidak merasa dirinya ini orang yang super begitu ya. Orang yang tawadhu ya. Dan kata Rasulullah mutadhaif ya. Bahkan dia diremehkan orang. Diremehkan orang. Orang yang ini adalah siapa ini? Wah, ini cuman ini. Ini cuman ini ya. Ya. Diremehkan orang ya. Ini banyak ini ya. Kita kadang-kadang kita ini kan sukanya melihat orang dari penampilan atau melihat orang dari status sosialnya ya. Misalnya dia orang kaya atau dia anaknya pejabat atau dia anaknya tokoh, baru kita mau hormatin walaupun dia nggak punya kapasitas ya. Tapi karena ketokohan orang tuanya sehingga ya, dia ya, dihormatin orang ya. Ada yang begitu. Ada orang yang sebetulnya lebih berkualitas dari orang-orang yang dianggap oleh masyarakat itu dia orang yang berstatus sosial yang bagaimana ya. Anaknya tokoh atau apa ya. Dianggap lebih hebat ya. Padahal nggak hebat. Tapi ada orang hebat tapi dia tidak merasa dirinya hebat sehingga dia tidak menuntut atau memposisikan dirinya harus dihormatin. Dia biasa aja. Dia duduk di pojok, kalau di majelis dia duduk di belakang. Dan orang lain pun juga gak menghitung dia. Dia ada orang gak suka, dia gak ada pun orang juga gak kehilangan. Tetapi kata Rasulullah, orang ini kata Rasulullah, ya, kalau dia berdoa atau dia bersumpah atas nama Allah, maka doanya itu atau sumpahnya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, dari sini hadirin pemirsa yang berbahagia, kita itu jangan suka meremehkan orang. Kadang-kadang ada orang ya memang orang yang misalnya anaknya tokoh, wajar kita hormati sesuai porsinya ya. Sesuai porsinya. Karena status sosialnya dia di masyarakat boleh kita. Tapi berikan sesuai porsinya. Kalau dia alim ya hormatin dia sebagai alimnya, kalau dia ya sesuai porsinya. Jangan diberikan porsi yang tidak sesuai dengan porsinya. Begitu cara menghormati orang. Dan kita juga jangan meremehkan orang. Ya. Jangan meremehkan orang. Kita hadir majelis nih. Ya.
Bisa jadi ini majelis yang ribuan ini, ya, bisa jadi majelis yang kita hadirin yang banyak itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cuman gara-gara ada satu orang soleh yang dia duduk di ujung majelis, ya. Ujung majelis. Orang jangankan yang depan, yang sekitarnya nggak tahu ini siapa. Nggak kenal. Tapi dia orang yang soleh. Ikhlasnya dia, aminnya dia ketika pemimpin-pemimpin majelis itu pada berdoa, aminnya dia dengan ikhlas dan hati yang bersih, sehingga doa itu dikabulkan bukan karena yang berdoa, tapi karena aminnya orang yang tidak disangka ini tadi. Itu bisa terjadi, ikhwan. Makanya jangan sombong jadi orang, ya. Bisa jadi doa kita mustajab gara-gara ada satu orang yang berhati bersih yang ada di sekeliling kita dan kita tidak tahu keberadaannya. Tapi keberadaan dia menjadikan doa kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya orang ahli surga. Berarti di surga enggak ada orang sombong. Orang yang sombong itu kaplingnya bukan di surga. Surga itu adalah kaplingnya orang yang tidak menduga dirinya bahwa dia ahli surga. Nah, tapi kalau ada orang merasa saya pasti masuk surga, saya ini orang hebat, saya ini orang soleh, saya. Ini orang nggak punya kapling di surga. Artinya kata Rasulullah, surga itu nanti isinya itu orang-orang yang seperti itu, yang rendah hati. Tsumma qala ala ukhbirukum bi ahlin nar? Maukah kalian aku beritahu ciri-ciri orang ahli neraka? Bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah, kami kepingin tahu supaya kami bisa menghindari. Kullu utullin jawadhin mustakbir. Cirinya orang ahli neraka itu atau orang yang sudah punya kapling di neraka itu, ya, adalah orang yang temperamen. Orang yang temperamen, marah, keras, ya. Dia kepinginnya orang semua takut lihat dia, ya. Senang, ya. Takut orang lihat dia, senang, ya. Saya pernah satu kali waktu, pemirsa, ya, saya di sebuah perjalanan gitu, ya, entah saya lupa itu di kereta atau di pesawat, ya. Kita lagi duduk begitu, ya, kita kan sama-sama penumpang yang lain kita kan nggak kenal. Tiba-tiba ada seseorang duduk di samping saya situ. Nah, sudah, ya saya diam saja, cuma kita senyum, mari Pak silakan, sudah. Saya senyum, duduk. Rupanya nih orang, dia memang badannya tinggi besar, tegap gitu. Nah, sudah. Dia cerita-cerita, macam-macam ini. Pak dari mana begini? Oh ya, kayak dari Surabaya, begini. Dia rupanya entah gimana, saya nggak paham, ya. Tiba-tiba dia bilang, Bapak tahu nggak apa profesi saya? Dia ngomong begitu sama saya. Saya bilang, oh nggak tahu. Oh Bapak ini tentara atau polisi ya? Karena badannya tegap. Bukan. Asal Bapak tahu ya, saya ini adalah preman yang ditakuti orang. Nah, artinya apa di sini? Saya bilang Masya Allah, ya. Artinya dia mau tunjukkan saya ini orang hebat. Sebetulnya kan nggak ada perlunya dia ngomong begitu. Cuma dia mau tunjukkan saya ini orang yang ditakuti orang. Ya. Ada tuh orang yang begitu tuh sifatnya. Ya. Kepinginnya ditakuti orang. Orang yang, jadi kata Rasulullah, orang yang ahli neraka itu adalah mereka yang utulin jawadin mustakbir. Orang yang keras, temperamen, pemarah. Ya. Terus orang yang merasa dirinya adalah paling kuat. Dirinya paling kuat. Orang yang merasa dirinya paling kuat, ya. Itu orang ahli neraka. Mustakbir, orang yang sombong. Nah, orang yang sombong itu, ya, adalah orang, ya, yang tempat tinggalnya atau tempat akhir perjalanannya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang dari hadis yang disampaikan sama Nabi Muhammad SAW itu, kalau Anda kepingin menjadi orang ahli surga, ingatlah di surga enggak ada pemarah. Di surga itu tempatnya orang-orang yang hatinya lembut, orang-orang yang tidak sombong. Dan neraka itu tempatnya orang-orang, ya, yang di dunia hidupnya sifatnya seperti Fir'aun. Senangnya nyakitin orang, senangnya ditakutin orang, senangnya bikin orang serem.
itu tempatnya adalah di nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memilah. Tinggal kita mau pilih mana, mau pilih ahli surga atau ahli neraka. Kita yang menentukan pilihan itu dan kita yang membentuk sikap kita untuk menjadi orang yang layak di surga atau kita menjadi orang yang tidak layak di neraka. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.